Pasti udah nggak asing lagi kan ya sama kotak donasi APP yang suka muncul pas masa Prapaskah, entah itu di rumah, sekolah, atau di gereja. Tapi, pernah kepikiran nggak sih apa sebetulnya cerita di balik kotak yang kelihatannya sederhana itu? Uang yang kita kumpulin itu larinya kemana? Siapa aja yang dapat manfaatnya? Nah, di sini kita bakal bedah tuntas semuanya, mulai dari semangat awalnya sampai gimana bantuannya disalurkan secara transparan. Oke, jadi gimana cara kita ngebongkarnya? Gampang, kita bakal lihat dari 5 pertanyaan kunci. Pertama, kita cari tahu dulu, kenapa sih gerakan APP ini ada? Terus kita lihat aturan mainnya, soal puasa dan pantang. Nah, ini yang penting. Kita bakal lacak jejak dananya, kemana perginya, dan siapa yang dibantu. Terakhir, kita juga bakal lihat gimana caranya kalau mau mengajukan bantuan. Yuk, langsung kita mulai aja. Sip, kita mulai dari yang paling dasar dulu ya. Pertanyaan pertama, kenapa sih ada gerakan AP? Buat ngerti ini, kita perlu kayak flashback sedikit, lihat sejarah dan semangat di baliknya. Jadi ceritanya tuh gini, awalnya di tahun 1968, ini murni gerakan rohani namanya Aksi Puasa. Tujuannya ya buat sili dosa, penyangkalan diri. Tapi yang bikin ini jadi beda, ternyata kondisi negara kita waktu itu lagi krisis ekonomi berat di tahun 60-an. Nah, disitulah gerakan ini jadi relevan banget. Semangat rohani buat bertobat, ketemu sama kebutuhan nyata di masyarakat. Akhirnya, gerakannya berevolusi jadi Aksi Puasa Pembangunan. Keren ya, spiritualitas digabung sama aksi sosial. Terus tujuannya apa sih? Intinya itu satu, mengubah latihan rohani jadi aksi nyata. Coba deh kita lihat, ada pendalaman iman, ada pertobatan, ada latihan diri lewat puasa. Nah, semua ini tuh muaranya cuma ke satu hal, menghasilkan buah yang kelihatan. Buahnya itu ya aksi sosial buat memberdayakan mereka yang miskin. Jadi spiritualitasnya nggak cuma buat diri sendiri, tapi harus keluar dan berdampak buat orang lain. Oke, semangatnya udah dapat nih. Sekarang kita geser ke hal yang lebih praktis. Gimana sih cara ngejalaninnya? Apa aja aturan puasa dan pantang yang jadi dasarnya gerakan ini? Aturannya sebetulnya simple dan udah resmi dari Konferensi Wali Gereja Indonesia. Gini, yang wajib puasa artinya makan kenyang sekali sehari plus pantang itu buat yang umurnya 18-60 tahun. Dan ini cuma di 2 hari aja, Rabu Abu sama Jumat Agung. Nah, kalau yang pantang aja, itu kewajibannya buat semua yang umurnya 14 tahun ke atas dan dilakuinnya setiap hari Jumat selama Prapaskah. Cukup jelas ya? Nah, ini nih yang seru. Gerakan ini tuh ngajak kita mikir lebih dalam soal pantang. Jadi bukan cuma soal nggak makan daging loh. Bisa aja kita pantang ngopi, pantang belanja online, atau mungkin pantang ngegosip di sosmed. Intinya, pilih sesuatu yang emang beneran jadi pengorbanan buat kita. Tujuannya buat melatih pengendalian diri. Dan idenya keren banget. Setiap kali rasa pengen itu muncul, langsung deh jadiin momen buat berdoa sejenak. Oke, sekarang kita masuk ke pertanyaan sejuta umat nih. Duit yang udah kita kumpulin itu sebenarnya perginya kemana aja? Yuk kita intip alurnya biar semuanya transparan. Jadi begitu dana terkumpul, sistemnya langsung jalan. Tahap pertamanya itu ada pembagian awal yang cerdas banget. Gini, 25% dari total dana itu nggak kemana-mana, tapi langsung tinggal di paroki atau sekolah lokal. Ini penting banget loh. Kenapa? Artinya mereka punya dana siaga buat langsung bantu kebutuhan sosial di lingkungan sekitar mereka. Nah terus gimana nasib yang 75% sisanya? Dana ini nggak ngumpul di satu tempat, tapi dipecah lagi buat dampak yang lebih luas. Kita lihat ya, 30%-nya itu buat dana skala nasional. Terus 25%-nya lagi buat tingkat regional atau kefikepan. Dan 20% dikelola sama panitia keuskupan. Jadi bayangin deh, donasi kita itu kerjanya di banyak level. Dari lingkungan paling dekat sampai ke tingkat nasional. Alur dananya udah jelas. Pertanyaan selanjutnya, emang siapa aja sih yang jadi target utama penerima bantuan APP ini? Ada satu istilah kunci yang jadi pegangan, namanya KLMTD. Ini singkatan dari keluarga atau kelompok miskin, terlantar, menderita, dan disabil. Jadi ini adalah payung besar yang mencakup banyak sekali kelompok yang rentan. Dan ini nih poin yang paling penting, menurut saya. Bantuan APP itu bukan cuma buat umat Katolik. Sama sekali bukan. Siapapun. Ya, siapapun yang butuh dan masuk kriteria tadi, berhak dibantu. Nggak peduli apa agamanya. Ini benar-benar solidaritas tanpa sekat. Tentunya, biar tepat sasaran, ada kriteria yang jelas buat nentuin siapa yang membutuhkan. Kriterianya ini detail banget loh. Dilihat dari kondisi rumahnya, punya akses air bersih atau listrik nggak, pendapatannya berapa, misalnya di bawah 600.000 sebulan, sampai soal kemampuan berobat atau punya aset atau enggak. Semua ini tujuannya cuma satu, biar bantuan jatuh ke tangan yang benar-benar tepat.
Sip, sistemnya ada, dananya ada, kriterianya jelas. Terus, kalau misal kita atau orang di sekitar kita butuh bantuan, gimana caranya? Prosesnya kayak apa? Prosesnya dibuat terstruktur banget, tujuannya buat jaga akuntabilitas. Pertama, dibuat proposal sederhana. Isinya jelasin butuhnya apa dan dilampirin bukti, contohnya kwitansi rumah sakit. Terus, proposal itu harus disetujui tim sosial dan pastor paroki. Nah, langkah terakhir, proposalnya bakal diverifikasi lagi sama panitia keuskupan buat mastiin semuanya valid dan benar-benar tepat sasaran. Nah ini, dengerin deh kutipan ini. Tidak adanya tanda tangan tidak menghalangi pencairan bantuan dana APP untuk mereka yang sungguh layak mendapat bantuan. Dalam hal ini, pertimbangan tepat sasaran lebih diutamakan. Ini nunjukin banget jiwanya sistem ini kan. Aturan administrasi itu penting, tapi kalau ada orang yang benar-benar butuh, urusan kemanusiaan dan tepat sasaran itu jadi nomor satu, bukan birokrasi kaku. Keren banget. Dan buat melengkapi semuanya, soal transparansi nih, setiap tahun panitia APP itu bikin laporan pertanggungjawaban yang detail banget. Laporannya dikirim ke tiap paroki, dan kita sebagai umat punya hak penuh buat lihat dan baca laporan itu di kantor paroki. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin, semuanya terbuka. Jadi ternyata gitu ceritanya. Di balik kotak donasi yang kelihatannya simpel itu, ada sistem yang luar biasa, transparan, dan berdampak. APP ngajarin kita kalau puasa itu bukan cuma soal nahan lapar, tapi soal membuka hati dan tangan kita buat orang lain. Nah, ini ninggalin satu pertanyaan buat kita semua renungin. Kalau semangatnya adalah pengorbanan kecil yang bisa bikin dampak besar, kira-kira pengorbanan kecil apa ya yang bisa kita lakuin besok buat bantu satu orang aja di sekitar kita?